Yu Wuyuan sedang bernegosiasi dengan jenderal perang milik Zhangzhou. Namun, jenderal Zhangzhou justru menyerang Yu Wuyuan. Meski demikian, jenderal perang Zhangzhou bukan tandingan Yu Wuyuan. Dengan sekali serang, jenderal perang Zhangzhou sudah tersungkur. Dan Yu Wuyuan pun meminta untuk bertemu dengan jenderal besar Zhangzhou. Kembali pada Bai Fengxi. Setelah kesalahpahaman saat bertarung, Bai Fengxi dan Pangeran Huang terlihat mengobrol. Dalam kesempatan itu, Bai Fengxi dapat menebak bahwa lawan bicaranya adalah Pangeran Huang dari Jishou. Pangeran Huang pun kagum dengan kehebatan Bai Fengxi dalam mengenali lawannya. Sementara Pangeran Huang belum tahu siapa wanita yang pandai bertarung dan juga mampu mengenali dirinya. Karena setiap ditanya, Bai Fengxi tidak mengungkapkan siapa dirinya. Pembicaraan mereka pun berhenti karena Han Pu merasa lapar dan Bai Fengxi pun meminta ditraktir oleh Pangeran Huang. Sementara itu, Jenderal Besar Zhangzhou, Fan Siji, pada akhirnya menemui Yu Wuyuan. Nama besar Yu Wuyuan sebagai pemuda nomor 1 di dunia telah diketahui oleh Jenderal Fan. Negosiasi untuk memberhentikan perang berlanjut dan pada akhirnya pasukan Zhangzhou mundur dengan kesepakatan negara Zhang mendapat pengampunan pajak dari wali kota Lu. Bai Fengxi dan Han Pu akhirnya makan enak. Mereka ditraktir oleh Pangeran Huang. Dengan tingkah pola Bai Fengxi dan Han Pu yang seenaknya, Pangeran Huang hanya bisa tersenyum. Setelah selesai makan, Bai Fengxi pun menghampiri Pangeran Huang. Bai Fengxi mengucapkan terima kasih sambil memberikan sebuah benda kepada Pangeran Huang. Bersamaan dengan itu, Bai Fengxi dan Han Pu pamit meninggalkan Pangeran Huang. Setelah benda di tangan Pangeran Huang dibuka, barulah Pangeran Huang menyadari bahwa di hadapannya adalah Bai Fengxi. Karena benda yang diberikan Bai Fengxi adalah senjata milik Jenderal Li Feng yang berisi plat Xuanji. Artinya, amanah Jenderal Li Feng sebelum meninggal telah ditepati oleh Bai Fengxi. Kembali ke Jenderal Fan yang sudah berada di barak Zhangzhou. Rupanya, pengunduran diri pasukan Zhang tidak disukai oleh Kasim Liu. Meski sudah dijelaskan bahwa ini yang terbaik untuk kerajaan Zhang, Kasim Liu tidak mendengarnya. Bagi Kasim Liu, Jenderal Fan takut kepada Yu Wuyuan dan menentang perintah raja. Untuk itu, Jenderal Fan ditangkap dan dipenggal kepalanya. Dengan ditangkapnya Jenderal Fan, maka penyerangan ke kota Luo dilanjutkan. Penyerangan dipimpin langsung oleh Kasim Liu. Penyerangan kembali oleh kerajaan Zhang membuat kaget wali kota Luo dan Yu Wuyuan. Sebagai bentuk tanggung jawab, Yu Wuyuan bersedia berperang bersama dengan kota Luo. Yu Wuyuan pun ditunjuk untuk memimpin peperangan. Saat semua bersiap berperang, tiba-tiba He Fengxi datang dan menghampiri Kasim Liu. Dengan ilmunya, He Fengxi mudah menerobos pasukan dan memperingatkan Kasim Liu. Karena ketakutan, Kasim Liu pun meminta pasukannya mundur. Dengan demikian, peperangan dapat dihentikan. Dan Yu Wuyuan pun berterima kasih kepada He Fengxi. He Fengxi pun mengundang Yu Wuyuan minum arak bersama di restoran Luori. Dan kabar batalnya peperangan ini membuat wali kota Luo bergembira dan mengadakan pesta sepanjang malam. Di restoran Luori, He Fengxi dan Yu Wuyuan saling bertukar pemikiran. Rupanya kedua orang hebat ini memiliki pandangan yang sama terkait peperangan. Tidak lama mereka mengobrol, Yu Wuyuan mendapat surat. He Fengxi pun berhasil menebak bahwa surat tersebut dari Pangeran Huang. Bahkan isi surat tersebut juga berhasil ditebak oleh He Fengxi. Yu Wuyuan pun tidak menampik mengenai isi surat tersebut. Namun ada hal yang membuat keduanya terkejut, yaitu kehadiran Bai Fengxi membuat Pangeran Huang kagum. Meski begitu, tidak bagi He Fengxi. Justru bertemu dengan Bai Fengxi adalah kesialan. Dengan adanya surat tersebut, Yu Wuyuan pun pamit pergi kepada He Fengxi. Sementara itu, Bai Fengxi dan Han Pu yang sedang dalam perjalanan menuju sekte Tianshuang dihadang beberapa orang yang meminta plat Xuanji. Bai Fengxi pun menjelaskan bahwa plat Xuanji sudah diserahkan kepada Pangeran Huangzhou.
Namun mereka tidak percaya dan akan menyerang Bai Fengxi. Beruntung Huang Chao datang dan menyampaikan bahwa plat Xuanji berada di tangannya. Yang ingin mengambilnya silahkan. Akhirnya mereka pergi begitu saja. Bai Fengxi pun berterima kasih kepada Pangeran Huang dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Rupanya kehadiran Bai Fengxi diketahui oleh Sekte Tianxuang, di mana Bai Fengxi dijemput oleh adik seperguruannya. Sesampainya di Sekte Tianxuang, Bai Fengxi langsung menemui gurunya. Karena sudah lama tidak bertemu, mereka pun berbagi cerita. Bai Fengxi menjelaskan terkait plat Xuanji yang palsu dan penemuan tanda Qiong-Qiong dan Jushu. Rupanya guru Bai Fengxi mengenali tanda tersebut dan menceritakan bahwa Qiong-Qiong dan Jushu adalah pasukan pemberontak kepada Kaisar Dong. Dengan demikian pemberontak itu muncul kembali dengan nama Sekte Duanhu. Han Pu sekarang resmi menjadi murid dari Sekte Tianxuang. Bai Fengxi pun banyak memberikan nasihat kepada Han Pu agar berlatih sungguh-sungguh supaya kelak dia mencapai cita-citanya. Han Pu pun berjanji akan belajar dengan baik dan akan menjadi lebih hebat dari Bai Fengxi supaya Han Pu bisa melindungi Bai Fengxi. Bai Fengxi yang mendengar hal tersebut hanya bisa tersenyum dan menunggu Han Pu melindunginya. Di perbatasan Yongzhou, pangeran ketiga Yongzhou telah berhasil mengalahkan pangeran pertama dalam melatih pasukan. Meski satu keluarga, pangeran ketiga menolak untuk menginap di pos istirahat bersama pangeran pertama. Pangeran ketiga pun lebih memilih untuk pergi ke istana Wenquan, tempat di mana pangeran kedua tinggal memulihkan diri karena sakit. Sesampainya di istana Wenquan, pangeran ketiga dihadang pelayan pangeran kedua. Pelayan pangeran kedua bersikeras bahwa dia diperintahkan untuk tidak ada yang mengganggu proses pemulihan pangeran kedua. Yang pada akhirnya pangeran ketiga dan pelayan pangeran kedua sedikit berdebat. Tidak sampai di situ, pangeran pertama juga datang ingin menengok pangeran kedua. Lagi-lagi pelayan pangeran kedua menghalangi, yang pada akhirnya pelayan tersebut dihajar oleh pangeran pertama, meski pangeran pertama dilarang oleh pangeran ketiga. Tindakan pangeran pertama berhenti setelah kepala militer Yongzhou menghentikannya, dan pada akhirnya mereka bertiga masuk ke kediaman pangeran kedua. Namun pada saat di depan pintu kamar pangeran kedua, lagi-lagi mereka dihadang pelayan pangeran kedua. Setelah itu pangeran ketiga mengintip, ternyata memang benar pangeran kedua sedang diobati, yang pada akhirnya pangeran ketiga meninggalkan istana Wenquan. Rupanya pangeran pertama, kepala militer, dan pelayan pangeran kedua sedang akting untuk menahan pangeran ketiga masuk ke kediaman pangeran kedua, karena pangeran kedua sedang pergi dan tidak berada di tempat. Tadi yang dilihatnya itu adalah seorang pengganti. Pada malam harinya, pangeran ketiga saat membaca buku pengamat tindakan, dia menyadari bahwa yang dilihatnya di istana Wenquan bukanlah pangeran kedua. Dia pun bergegas ingin kembali ke istana Wenquan dengan membawa pasukan. Namun dihadang anak buahnya, dan mereka memiliki ide kejadian ini dilaporkan kepada raja. Benar saja, keesokan harinya pangeran ketiga menghadap raja dan melaporkan kejadian di istana Wenquan, yang pada akhirnya raja pun ingin mengunjungi pangeran kedua. Oke teman-teman, episode keempat Who Rules the World telah usai. Ceritanya semakin seru dan menarik bukan? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Kita akan bertemu kembali di episode kelima. Terima kasih.